Halo guys, kembali lagi nih bersama kami di channel YouTube Anak Kuliah. Menempuh perguruan tinggi di suatu universitas di Indonesia, kamu harus tahu beberapa jurusan yang sulit nantinya yang akan kamu hadapi di perkuliahan. Dan pastinya, banyak peminat yang ingin lolos ke dalam jurusan tersebut, dikarenakan prospek kerja yang begitu luas. Nah, di sini kamu boleh tentukan buat bahan pertimbangan kamu dengan simak 5 jurusan tersulit menurut channel Anak Kuliah. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita membahasnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Nomor 5, Teknik Arsitektur. Nah, jurusan Teknik Arsitektur ini menduduki peringkat tersulit dan tidak pernah sepi peminatnya loh. Dengan mata kuliahnya yang satu ini tidak jauh dari perhitungan matematika. Dikarenakan ketelitian serta daya ingat yang tinggi menjadikan suatu jurusan teknik arsitektur susah untuk ditaklukkan. Namun, kamu diingatkan memang bahwa lulusan teknik arsitektur banyak sekali dibutuhkan di dunia kerja dengan prospek kerja yang luas. Kamu jangan pernah untuk khawatir ataupun takut. Meskipun nantinya sulit, kamu akan menuai hasil dan menghadapinya. Nomor 4, Teknik Elektro. Dengan adanya jurusan teknik elektro, maka suasana di malam hari yang begitu gemerlap dengan lampu yang tak pernah luput dari adanya listrik yang selalu dikelola dan diedarkan oleh lulusan-lulusan dari mahasiswa jurusan teknik elektro. Dengan jurusan teknik elektro, kamu akan mempelajari suatu rangkaian listrik, distribusi listrik, dan serta bahaya listrik yang membuat jurusan ini semakin terkenal dikarenakan jurusan yang seram. Dengan adanya praktikum yang secara langsung berhubungan dengan listrik, maka kamu akan semakin terbiasa dengan rangkaian pada aliran listrik. Namun, kamu diingatkan untuk selalu tetap berhati-hati dan menggunakan alat yang sudah disediakan untuk tetap safety dalam mengendalikan tegangan dari listrik tersebut. Nomor 3, Kimia. Dengan adanya jurusan kimia, kamu akan tahu bagian terkecil dari suatu partikel, kemudian reaksi dari suatu partikel tersebut, serta efek bagi kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi jurusan kimia susah untuk ditaklukkan dan sulit untuk mempelajarinya. Namun, jika kamu menggemarinya, maka hal tersebut akan bisa kamu kuasai ataupun ditaklukkan. Nah, pengguna nama ilmiah dan istilahnya serta teori sehingga membuat mahasiswa jurusan kimia harus rajin dan wajib dengan buku, dan nantinya akan menguasai praktikum yang akan kamu hadapi. Selain itu, risiko ketika kamu berada di praktikum juga tinggi loh teman-teman, karena akan berhubungan langsung dengan senyawa-senyawa yang berbahaya. Namun jangan khawatir ya, semua bisa kamu lakukan ketika ada niat dan usaha kerja keras yang telah kita lakukan. Nomor 2, Pendidikan Dokter. Dengan mata kuliah pendidikan dokter, banyak sekali hal yang serius yang harus kamu pelajari nantinya. Mulai dari pertama, yaitu anatomi tubuh manusia, serta kandungan makanan yang kita konsumsi, baik untuk tubuh manusia maupun tidak baik untuk tubuh manusia. Kewajiban kamu untuk mengikuti kegiatan praktikum sungguhlah berdampak pada lamanya kuliah di jurusan ini loh. Jadi bagaimana tidak, jika tidak lulus praktikum yang akan dihadapi, kamu tidak hanya mengulang praktikum saja, melainkan juga bisa mengulang mata kuliah tersebut. Sehingga kompleksitas materi dan resiko yang tinggi di pendidikan dunia kedokteran benar-benar rumit. Tetapi jika kamu sungguh ingin masuk jurusan pendidikan dokter, maka pastinya kamu akan berjuangkan. Nah, jadi jika kamu berminat untuk menjadi dokter, maka kamu harus selalu siap dengan segala konsekuensinya ya guys. Nomor 1, Teknik Informatika. Nah, teknik informatika ini berbeda loh dengan dunia kedokteran yang berhubungan dengan manusia. Selain itu, jurusan teknik informatika nyatanya juga pasti melelahkan loh guys. Mata kuliah jurusan teknik informatika ini, kamu akan mendalami suatu software dari yang sederhana hingga sampai mencapai level tertingginya. Meskipun begitu, sebelumnya kamu akan dikenalkan beberapa aplikasi programnya seperti aplikasi Java, NetBeans, C++, dan sebagainya. Serta kamu akan diajarkan untuk membuat sebuah website, sehingga nantinya kamu akan memiliki website sendiri loh. Mahasiswa teknik informatika adalah mahasiswa yang sabar, apalagi sedang mengcoding program. Dikarenakan jika tidak sabar, maka kita tidak akan teliti untuk melakukan coding tersebut. Tetapi perasaannya juga tidak pernah dimengerti oleh komputer. Namun ia terus saja mencoba untuk membenahi dan mempelajari sebuah komputer, mengubah bahasa manusia menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh komputer, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa tersebut bukanlah bahasa yang mudah untuk dimengerti. Nah,
Jadi jurusan Teknik Informatika ini adalah salah satu memiliki prospek kerja yang luas juga loh guys. Tapi perlu kamu ketahui, ingat bahwa Teknik Informatika adalah salah satu jurusan yang rumit juga loh guys, dimana kita dibutuhkan untuk tetap fokus dan teliti. Penasaran dengan jurusan Teknik Informatika dan kamu ingin lolos ke jurusan tersebut? Kuncinya adalah belajar dan berusaha. Pastinya kamu akan bisa menjadi seorang pemenang dan bisa untuk melewati kerumitan yang akan kamu hadapi nantinya. Nah, itulah 5 jurusan yang tersulit. Dan pada akhirnya, jika kamu ingin masuk ke jurusan tersebut, kamu hanya perlu belajar dengan giat dan tekun. Jika sudah waktunya kamu lulus, kamu akan menuai hasil yang indah. Ingat bahwa persaingan masuk ke 5 jurusan di atas tidaklah mudah. Kamu harus mempersiapkan sedini mungkin untuk ujian masuk perguruan tinggi. Selamat belajar dan raihlah jurusan impian kamu. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube kita. Dan tetap untuk support video kita tentang anak kuliah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.